Proyek terpencil. Mas Fikri, seorang lulusan teknik kimia, merasa gembira sekaligus cemas saat memasuki fase baru dalam hidupnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di universitas, ia mendapat tawaran untuk bergabung dengan sebuah perusahaan yang mengerjakan proyek pertambangan di Sulawesi Tenggara. Proyek ini melibatkan pemasangan unit pemantauan kualitas air yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak merusak lingkungan. Setelah perjalanan panjang dengan pesawat dan kendaraan darat, Fikri dan timnya tiba di lokasi proyek. Mereka disambut oleh hutan lebat yang mengelilingi penginapan sederhana tempat mereka akan tinggal selama beberapa bulan ke depan. Suasana di sekitar sangat berbeda dari kehidupan kota yang biasa ia jalani. Hutan yang sunyi dan misterius memberikan kesan magis, namun juga sedikit menakutkan. Penginapan itu terbuat dari kayu dengan atap rumbia, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Ketika mereka masuk ke dalam, Fikri merasakan hawa lembab dan aroma kayu yang khas. Ruangan tersebut hanya memiliki beberapa tempat tidur susun, meja, dan kursi kayu yang sederhana. Di sudut ruangan terdapat dapur kecil yang dilengkapi dengan kompor gas dan peralatan masak dasar. Setelah menempatkan barang-barang mereka, tim Fikri berkumpul untuk briefing. Kepala proyek menjelaskan tentang rencana kerja mereka, termasuk pengaturan jadwal dan pembagian tugas. Semua orang tampak bersemangat dan siap untuk memulai, tetapi ada juga ketegangan yang terasa di udara. Beberapa rekan Fikri bercerita tentang mitos dan cerita rakyat yang beredar di daerah tersebut. Mereka memperingatkan tentang hantu yang konon sering muncul di malam hari, terutama di sekitar hutan. Fikri mencoba untuk mengabaikan cerita-cerita tersebut. Ia lebih fokus pada pekerjaan dan bertekad untuk menyelesaikan proyek ini dengan baik. Namun, saat malam tiba, rasa cemas mulai menyelimuti pikiran Fikri. Suara hutan yang sepi membuatnya merasa tidak nyaman, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Malam pertama di penginapan, Fikri terbangun dari tidurnya karena suara aneh. Suara itu seperti bisikan yang tidak bisa dipahami, mengalir lembut di antara desiran angin. Fikri membuka mata dan melihat sekeliling, tetapi semua rekan timnya tampak terlelap. Ia mencoba untuk tenang, berpikir bahwa mungkin itu hanya suara alam. Namun, suara bisikan itu semakin jelas, seakan-akan memanggil namanya. Ketika ia berusaha untuk kembali tidur, lampu di penginapan tiba-tiba berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Dalam kegelapan, Fikri merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan mencari senter. Dengan cahaya yang redup, ia melihat bayangan-bayangan di dinding yang tampak bergerak. Ketakutan mulai menguasainya, tetapi ia berusaha untuk meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Setelah beberapa saat, listrik kembali menyala. Fikri memutuskan untuk keluar dan mengambil udara segar. Ia berjalan menuju teras, di mana ia bisa mendengar suara hutan yang lebih jelas. Suara serangga dan suara dedaunan yang bergesekan menciptakan melodi yang aneh, tetapi saat itu, Fikri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan angin dingin bertiup dan tiba-tiba, seolah ada sosok yang bergerak di antara pepohonan. Fikri berusaha untuk melihat lebih jelas, tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Dengan perasaan tidak nyaman, ia kembali ke dalam penginapan, bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Namun, suara bisikan itu terus terngiang di telinganya, mengganggu ketenangannya. Hari-hari berikutnya di lokasi proyek semakin intens. Fikri dan timnya bekerja keras untuk menyelesaikan pemasangan alat pemantauan. Meskipun mereka berusaha fokus pada pekerjaan, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi satu persatu. Lampu sering padam tanpa sebab, dan beberapa anggota tim mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih melintas di antara pepohonan saat malam tiba. Meskipun Fikri merasa skeptis, ia tidak bisa mengabaikan ketidaknyamanan yang terus menghinggapi dirinya. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Fikri dan timnya berkumpul untuk makan malam. Mereka bercerita tentang pengalaman masing-masing dan saling berbagi cerita tentang mitos yang ada di daerah tersebut. Salah satu rekannya,
Dimas, dengan penuh semangat menceritakan bahwa hutan ini dihuni oleh roh yang menjaga tempat itu. Fikri hanya tersenyum dan meragukan cerita tersebut, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada kebenaran yang tak bisa dijelaskan. Saat mereka kembali ke penginapan, Fikri merasakan ketegangan di antara timnya. Beberapa orang tampak gelisah, dan obrolan tentang sosok wanita berpakaian putih semakin sering terdengar. Fikri mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan, tetapi perasaan cemas semakin mengganggunya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dengan perasaan campur aduk, Fikri berusaha untuk melawan ketakutannya. Ia bertekad untuk menyelesaikan proyek ini dan membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tantangan besar. Namun, saat malam tiba dan suara bisikan kembali terdengar, Fikri mulai meragukan keputusannya untuk berada di tempat terpencil ini. Apa yang sebenarnya menanti mereka di hutan yang gelap dan misterius ini? Wanita berpakaian putih. Hari-hari berlalu di lokasi proyek, tetapi suasana di antara tim Fikri semakin tegang. Meskipun pekerjaan mereka berjalan lancar, kejadian aneh terus terjadi. Banyak anggota tim mulai melaporkan pengalaman mereka melihat sosok wanita berpakaian putih yang konon sering muncul di sekitar penginapan. Fikri, yang awalnya skeptis, mulai merasakan kejanggalan di sekitarnya. Suatu sore, setelah menyelesaikan pemasangan alat pemantauan, Fikri dan timnya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Mereka duduk di teras penginapan, menikmati secangkir kopi sambil saling bercerita. Dimas, yang paling percaya pada cerita-cerita hantu, kembali mengisahkan tentang wanita berpakaian putih yang sering muncul di malam hari. Ia bercerita bahwa wanita itu adalah arwah penasaran yang tidak bisa tenang karena kehilangan sesuatu. Katanya, dia mencari bunga. Dimas menjelaskan dengan nada serius. Bunga-bunga yang paling disukainya. Jika kita bisa membawakannya bunga, mungkin dia akan pergi dan tidak mengganggu kita lagi. Fikri tersenyum, merasa cerita itu berlebihan. Namun, di dalam hati, rasa ingin tahunya mulai tumbuh. Malam itu, saat semua orang beristirahat, Fikri terbangun karena suara bisikan yang familiar. Ia duduk di tempat tidurnya dan mencoba untuk mendengarkan dengan seksama, tetapi kali ini suara itu terdengar lebih jelas, seolah-olah memanggil namanya. Dengan rasa penasaran yang semakin membara, Fikri memutuskan untuk keluar dari penginapan dan menjelajahi hutan. Ia merasa aneh, tetapi dorongan untuk mencari tahu membuatnya berani melangkah. Dalam kegelapan malam, ia berusaha menyalakan senter, cahaya lembut menerangi sekelilingnya. Saat ia berjalan lebih dalam ke hutan, Fikri merasakan hawa dingin yang menusuk. Suara hutan yang tenang tiba-tiba berubah, terdengar bisikan lembut yang seolah mengalir dari arah yang tidak jelas. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat cahaya samar di antara pepohonan. Fikri berusaha mendekat, dan ketika ia sampai di tempat tersebut, sosok wanita berpakaian putih muncul di hadapannya. Wanita itu tampak anggun, dengan rambut panjang yang mengalir dan wajah yang terlihat sedih. Fikri tertegun, tidak bisa bergerak. Wanita itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong yang membuatnya merinding. Dalam sekejap, Fikri merasakan campuran antara ketakutan dan empati. Ia merasa ada sesuatu yang menyedihkan di balik tatapan wanita itu. Fikri ingin bertanya, tetapi kata-kata seolah terjebak di tenggorokannya. Wanita itu kemudian mengulurkan tangan, seolah meminta sesuatu. Fikri merasa tergerak, tetapi saat ia ingin melangkah lebih dekat, sosok itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap, meninggalkan Fikri dalam keadaan bingung dan ketakutan. Kembali ke penginapan, Fikri merasa gelisah. Ia tidak bisa tidur, memikirkan sosok wanita yang baru saja ia lihat. Kejadian itu terus menghantuinya, dan ia mulai merasa bahwa ada hubungan antara wanita itu dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di penginapan. Saat bertemu dengan rekan-rekannya keesokan harinya, Fikri menceritakan pengalamannya. Dia muncul di hadapanku, kata Fikri dengan suara bergetar. Dia tampak sedih dan mengulurkan tangan seolah meminta sesuatu. Rekan-rekan Fikri terdiam, beberapa dari mereka terkejut, sementara yang lain terlihat skeptis.
Dimas, yang mendengarkan dengan seksama, berkata, dia pasti meminta bunga. Kita harus membawakannya bunga. Fikri merasa aneh, tetapi ada dorongan dalam hatinya untuk memenuhi permintaan tersebut. Mungkin, jika ia bisa membawakan bunga, sosok wanita itu tidak akan mengganggu mereka lagi. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan pekerjaan, Fikri memutuskan untuk menjelajahi hutan di sekitar penginapan. Ia mencari bunga-bunga liar yang mungkin bisa ia petik. Dengan senter di tangan, Fikri melangkah lebih dalam ke dalam hutan, mencari-cari dengan penuh harapan. Akhirnya, ia menemukan sekelompok bunga liar berwarna putih yang tumbuh di dekat tepi sungai kecil. Bunga-bunga itu terlihat cantik dan segar, dan Fikri merasa seolah menemukan sesuatu yang berharga. Dengan hati-hati, ia memetik beberapa bunga dan membawanya kembali ke penginapan. Saat malam tiba, Fikri bertekad untuk meletakkan bunga-bunga itu di tempat di mana ia pertama kali melihat wanita berpakaian putih. Ia berharap bahwa dengan memberikan bunga, arwah itu akan merasa tenang dan menghentikan semua kejadian aneh yang terjadi. Saat Fikri meletakkan bunga-bunga itu, ia merasa lega. Namun, perasaan tenang itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, lampu di penginapan kembali padam, dan suara bisikan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Fikri merasa cemas, tetapi ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Kejadian demi kejadian semakin membuatnya gelisah. Beberapa rekan timnya mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama. Mereka melihat bayangan-bayangan bergerak di kegelapan dan mendengar suara langkah kaki yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun Fikri mencoba untuk tetap tenang, ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di hutan itu. Suatu malam, saat Fikri terbangun dari tidurnya, ia mendengar suara aneh di luar penginapan. Suara itu terdengar seperti tangisan, dan ia merasakan ketakutan yang mendalam. Dengan berani, ia melangkah keluar untuk memeriksa. Begitu ia melangkah ke teras, ia melihat sosok wanita itu lagi, berdiri di dekat tepi hutan, dengan wajah yang penuh kesedihan. Fikri ingin mendekat, tetapi kakinya terasa berat. Wanita itu berbalik dan menatapnya, dan di saat itu juga, Fikri merasa seolah-olah jiwa mereka terhubung. Dia ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Wanita itu kemudian menghilang, meninggalkan Fikri dengan perasaan bingung dan sedih. Kejadian-kejadian aneh di penginapan semakin meningkat, dan Fikri merasa terjebak dalam labirin ketakutan dan rasa ingin tahu. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita hantu di sekitar proyek ini. Wanita berpakaian putih itu bukan hanya sekadar arwah penasaran, dia memiliki kisah yang belum terungkap, dan Fikri bertekad untuk menemukan kebenaran di balik sosok misterius itu sebelum semuanya terlambat. Permintaan yang menyeramkan. Setelah mengalami peristiwa aneh dan melihat sosok wanita berpakaian putih, Fikri merasa terjebak dalam sebuah teka-teki yang sulit dipahami. Mimpinya tentang wanita itu semakin sering terjadi. Dalam mimpi-mimpinya, wanita itu selalu muncul dengan wajah sedih, menatapnya seolah meminta sesuatu yang sangat penting. Meskipun ia merasa ketakutan, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memahami apa yang wanita itu inginkan. Suatu malam, Fikri terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, wanita itu mendekatinya, mengulurkan tangan seolah meminta sesuatu. "Bawakan aku bunga," bisiknya dengan suara lembut namun penuh harapan. Fikri terbangun dengan perasaan cemas, tetapi kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Keesokan harinya, saat berkumpul dengan tim, Fikri menceritakan mimpinya itu. Beberapa rekan timnya terlihat skeptis, tetapi Dimas, yang selalu percaya pada mitos, langsung bereaksi. "Itu pasti tanda, dia ingin kita membawakannya bunga. Mungkin itu satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini," katanya bersemangat. Fikri merasa ragu, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa ia harus mencoba. Ia tidak ingin terus hidup dalam ketakutan dan kegelapan yang menyelimuti penginapan mereka. Setelah selesai bekerja, Fikri memutuskan untuk menjelajahi hutan lagi, mencari bunga yang bisa ia bawa sebagai persembahan kepada wanita itu. Dengan senter di tangan dan tekad di hatinya,
Fikri melangkah lebih dalam ke hutan. Ia mencari bunga-bunga liar, berharap menemukan sesuatu yang indah dan cocok untuk diberikan. Setelah beberapa saat mencari, ia akhirnya menemukan sekelompok bunga liar berwarna putih yang tumbuh di dekat tepi sungai kecil. Bunga-bunga itu nampak segar dan cantik, dan Fikri merasa seolah-olah menemukan harta yang berharga. Dengan hati-hati, ia memetik beberapa bunga dan membawanya kembali ke penginapan. Saat malam tiba, Fikri merasa bersemangat sekaligus cemas. Ia tahu ia harus meletakkan bunga-bunga itu di tempat di mana ia pertama kali melihat wanita berpakaian putih. Dengan harapan bahwa ini akan menghentikan semua kejadian aneh, ia melangkah keluar ke hutan. Malam itu, hutan terasa lebih gelap dari biasanya. Suara-suara malam yang biasanya menenangkan kini terdengar menakutkan. Fikri berusaha menenangkan diri dan melangkah menuju tempat yang ia inginkan. Setibanya di sana, ia meletakkan bunga-bunga itu di tanah dan berdoa dalam hati, berharap agar wanita itu menerima persembahannya. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, Fikri merasakan angin dingin bertiup kencang, dan lampu senter yang ia bawa mulai berkedip. Suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih keras dan jelas. "Bawakan aku bunga," suara itu terdengar lebih mendesak. Fikri merasakan ketakutan yang mendalam. Ia berusaha untuk berlari kembali ke penginapan, tetapi kakinya terasa berat. Ketika ia sampai di penginapan, lampu padam dengan sendirinya, meninggalkan Fikri dalam kegelapan. Ia berlari menuju kamar dan mengunci pintu, berusaha menenangkan diri. Namun, suara bisikan itu terus berlanjut, seolah-olah berputar di sekelilingnya. Suara wanita itu semakin mendekat, dan Fikri merasa seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikannya. Keesokan harinya, Fikri merasa lelah dan cemas. Ia tidak bisa tidur semalaman dan rasa takut masih membayangi pikirannya. Saat berkumpul dengan tim, ia menceritakan semua yang terjadi. Beberapa anggota tim mulai meragukan keputusan mereka untuk tetap tinggal di lokasi proyek. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dimas, di sisi lain, tetap optimis. Kita harus tetap berpegang pada harapan. Mungkin jika kita bisa berbicara dengan wanita itu, kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya dia inginkan, katanya. Fikri sedikit terhibur oleh semangat Dimas, tetapi ia masih merasa ragu. Malam berikutnya, Fikri kembali terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, wanita itu muncul lagi, tetapi kali ini wajahnya tampak marah. "Kau tidak membawakanku bunga yang aku inginkan," katanya dengan nada yang penuh penyesalan. Fikri terbangun dengan napas tercekat, merasa bingung dan ketakutan. Ia menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Fikri memutuskan untuk mencari bunga yang lebih baik. Ia ingin memastikan bahwa wanita itu puas dengan persembahannya. Setelah bekerja, ia kembali menjelajahi hutan, kali ini lebih jauh dari sebelumnya. Ia berharap menemukan bunga-bunga yang lebih indah dan bermakna. Setelah beberapa jam mencari, Fikri menemukan sekelompok bunga yang lebih besar dan lebih berwarna. Bunga-bunga itu tampak lebih cerah dan segar, dan ia merasa bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Dengan hati-hati, ia memetik beberapa bunga dan membawanya kembali ke tempat di mana ia pertama kali melihat wanita itu. Malam tiba, dan dengan semangat baru, Fikri meletakkan bunga-bunga tersebut di tanah. Ia berharap dengan sepenuh hati bahwa ini akan menghentikan semua kejadian aneh. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, angin berhembus kencang dan suara bisikan kembali terdengar. "Terima kasih," bisik suara itu, tetapi kali ini terdengar lebih menakutkan. Fikri merasa jantungnya berdetak kencang. Ia berlari kembali ke penginapan, tetapi saat ia sampai, semua lampu padam lagi. Dalam kegelapan, Fikri merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Malam itu, Fikri terjebak dalam perasaan ketakutan dan kebingungan. Ia menyadari bahwa wanita berpakaian putih itu bukan sekadar arwah penasaran, tetapi mungkin memiliki tujuan yang lebih dalam. Permintaan akan bunga itu bukan hanya sekadar simbol, tetapi mungkin merupakan kunci untuk memahami kisah yang lebih besar dan misterius di balik tempat itu.
Dengan perasaan campur aduk, Fikri bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu. Ia merasa bahwa jika ia bisa mengungkap kebenaran di balik sosok yang menghantuinya, mungkin ia bisa menghentikan semua ketakutan yang melanda timnya. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini bisa berbahaya, dan ia harus siap menghadapi apapun yang menantinya di kegelapan hutan itu. Kehilangan dan penyesalan, hari-hari berlalu, dan meskipun Fikri mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan, rasa cemas dan ketakutan terus menghantui tim mereka. Mimpi-mimpi buruk tentang wanita berpakaian putih semakin sering terjadi, dan kejadian-kejadian aneh di penginapan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Banyak anggota tim mulai merasa tertekan dan lelah, dan beberapa dari mereka mempertimbangkan untuk meninggalkan proyek tersebut. Suatu sore, Fikri dan timnya selesai bekerja lebih awal karena cuaca yang tidak mendukung. Mereka memutuskan untuk berkumpul dan berbincang santai di teras penginapan, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan yang terus menghantui mereka. Dimas, yang tetap optimis, mencoba menenangkan teman-temannya dengan cerita-cerita lucu dan lelucon. Namun, suasana hati mereka tidak kunjung membaik. Fikri merasakan ketegangan di antara rekan-rekannya, dan saat malam tiba, ia merasakan kehadiran yang lebih kuat dari biasanya. Fikri berusaha untuk tidak memikirkan sosok wanita itu, tetapi saat ia mencoba tidur, suara bisikan kembali terdengar, mengganggu ketenangannya. Malam itu, Fikri terbangun lagi, tetapi kali ini ia merasa ada yang salah. Suara bisikan itu terdengar lebih mendesak, dan ia merasakan ketakutan yang mendalam. Ia memutuskan untuk pergi keluar dan memeriksa keadaan sekeliling. Saat ia melangkah keluar, ia melihat sosok Dimas yang tampak gelisah, berdiri di dekat tepi hutan. "Dimas, kau baik-baik saja?" tanya Fikri, mendekatinya. Dimas menatap Fikri dengan wajah pucat. "Aku merasa ada yang tidak beres di sini. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi kita," jawabnya, suaranya bergetar. Fikri merasa cemas, tetapi ia berusaha menenangkan Dimas. "Ayo, kita kembali ke dalam. Mungkin kita hanya perlu istirahat," katanya. Mereka berdua kembali ke penginapan, tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantui mereka. Pagi harinya, Fikri terbangun dengan perasaan tidak enak. Ia mencari Dimas, tetapi tidak menemukannya di penginapan. Setelah mencari-cari, ia bertanya kepada anggota tim lainnya, tetapi tidak ada yang melihatnya. Ketika waktu berlalu dan Dimas tidak kunjung kembali, panik mulai merayap di hati Fikri. "Dia seharusnya sudah kembali. Kita harus mencarinya," seru Fikri kepada tim. Mereka segera memutuskan untuk mencari Dimas di hutan, membagi diri menjadi beberapa kelompok. Fikri bersama dua rekannya, Rina dan Andi, melangkah lebih dalam ke hutan, memanggil nama Dimas dengan suara keras. Ketika mereka menjelajahi hutan, perasaan cemas semakin meningkat. Fikri merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar, membuat mereka merasa lebih waspada. Mereka terus mencari, tetapi tidak menemukan jejak Dimas. Setelah beberapa jam mencari tanpa hasil, rasa putus asa mulai menyerang Fikri. Akhirnya, mereka sampai di tempat di mana Fikri dan Dimas pernah melihat wanita berpakaian putih. Fikri merasakan getaran aneh saat ia berdiri di sana. "Dimas!" teriaknya lagi, tetapi hanya keheningan yang menyambutnya. Rina dan Andi mulai merasa cemas. "Kita harus kembali. Ini tidak baik," kata Rina, suaranya bergetar. Fikri merasa hancur. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada temannya. Setelah kembali ke penginapan, Fikri merasa tertekan. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Dimas. Dalam kegelapan malam, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan jelas. "Dia tidak seharusnya berada di sini," bisik suara itu, membuat Fikri merinding. Fikri merasa bertanggung jawab atas hilangnya Dimas. Ia teringat bahwa Dimas selalu memperingatkan mereka untuk tidak meremehkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang, ia merasa bahwa semua ini adalah akibat dari ketidakpercayaan mereka. Apakah wanita berpakaian putih itu benar-benar menginginkan bunga? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu?
Malam itu, Fikri terbangun dari tidurnya dengan teriakan. Dalam mimpinya, ia melihat Dimas tergeletak di tanah, wajahnya penuh kepedihan. "Fikri, kau harus menemukanku," katanya, suaranya penuh dengan rasa sakit. Fikri terbangun dengan napas tercekat, merasa hancur dan bingung. Keesokan harinya, Fikri tidak bisa menahan diri untuk tidak mencari tahu lebih banyak tentang wanita berpakaian putih dan apa yang terjadi pada Dimas. Ia mulai menjelajahi hutan lagi, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan Dimas. Ia mencari ke tempat-tempat yang pernah ia kunjungi, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Setelah berjam-jam mencari, ia tiba di sebuah area yang lebih dalam di hutan, di mana ia merasakan kehadiran yang kuat. Ia melihat bunga-bunga liar tumbuh di sekelilingnya, dan di tengahnya, ia menemukan Dimas tergeletak tak berdaya. Wajahnya pucat, dan matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Fikri merasa hatinya hancur. Ia berlari mendekati Dimas, tetapi saat ia menggenggam tangan temannya, ia merasakan dingin yang menusuk. "Dimas, bangun!" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Ia merasa putus asa, air mata mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa ia telah kehilangan temannya. Dalam keputusasaannya, Fikri mendengar suara wanita berpakaian putih. "Dia tidak seharusnya berada di sini," bisiknya lagi, membuatnya terperangah. Fikri merasa seluruh dunia di sekelilingnya runtuh. Ia mengerti bahwa Dimas telah menjadi korban dari ketidakpercayaannya dan ketidakpeduliannya terhadap peringatan yang telah diberikan sebelumnya. Fikri terjatuh, merasa hancur dan merasa bersalah. Ia melihat ke arah bunga-bunga yang tumbuh di sekelilingnya, dan tiba-tiba, ia teringat akan semua cerita yang pernah didengarnya tentang wanita itu. Ia menyadari bahwa wanita berpakaian putih bukan hanya arwah penasaran, tetapi juga penjaga yang melindungi tempat itu dari gangguan manusia. Dan Dimas, yang selalu meremehkan mitos dan legenda, telah membayar harga yang sangat mahal. Dengan hati yang penuh penyesalan, Fikri tahu bahwa ia harus menghadapi wanita itu dan meminta maaf. Ia bertekad untuk menemukan cara untuk menghentikan semua ini dan memberi Dimas kedamaian. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan ia harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah diambilnya. Keberanian dan penyesalannya bersatu, dan ia bersiap untuk menghadapi kegelapan yang menantinya. Plot twist yang menyeramkan. Setelah kehilangan Dimas, Fikri merasa terjebak dalam kegelapan dan penyesalan. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, dan ia tahu bahwa ia harus menghadapi wanita berpakaian putih untuk mencari penebusan. Keesokan harinya, dengan tekad yang menguat, Fikri memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia melihat sosok wanita itu untuk terakhir kalinya. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk memberi Dimas kedamaian adalah dengan berbicara langsung dengan arwah itu. Malam tiba, dan Fikri melangkah ke hutan dengan hati berdebar. Suasana di sekelilingnya terasa berbeda, seolah-olah hutan itu berbisik, memanggilnya untuk mendekat. Ia membawa bunga-bunga yang ia petik, berharap bahwa ini bisa menjadi cara untuk mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf. Setibanya di tempat yang familiar, Fikri berdiri di tengah kegelapan, dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Ia meletakkan bunga-bunga itu di tanah dan berteriak, "Wahai wanita berpakaian putih. Aku datang untuk meminta maaf. Aku tidak ingin mengganggu tempat ini. Kami tidak bermaksud buruk." Suara hutan hening sejenak, dan Fikri merasa jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, sosok wanita itu muncul di hadapannya. Wajahnya tampak lebih jelas kini, dan Fikri merasakan getaran antara ketakutan dan kesedihan. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh emosi, membuatnya merasa seolah-olah ia bisa merasakan rasa sakit yang terpendam di sana. "Apa yang kau inginkan dariku?" Suara wanita itu lembut, tetapi ada nada kemarahan yang tersimpan di dalamnya. Fikri merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia tahu bahwa ia harus berbicara. "Aku datang untuk meminta maaf. Temanku, Dimas, telah hilang. Ia tidak seharusnya berada di sini. Kami tidak menghormati tempat ini dan semua yang kau jaga. Aku mohon, beri dia kesempatan untuk kembali,
katanya dengan penuh harap. Wanita itu menggelengkan kepalanya, dan Fikri merasakan kesedihan yang mendalam. Dia adalah gangguan. Dia tidak menghormati tempat ini seperti kau lakukan, jawabnya, suaranya semakin keras. Fikri merasa hatinya hancur. Tapi aku berjanji, kami tidak akan mengganggu lagi. Kami hanya ingin menyelesaikan proyek ini dan pergi. Beri dia kesempatan untuk kembali ke kami. Fikri berusaha meyakinkan wanita itu, tetapi ia tahu bahwa kata-katanya mungkin tidak cukup. Tiba-tiba, wanita itu melangkah maju, dan Fikri merasakan angin dingin berhembus. Kau harus mengerti, setiap tindakan ada konsekuensinya. Dimas tidak menghargai peringatanku. Dia telah melanggar batas-batas yang telah aku tetapkan, katanya dengan nada yang menggetarkan. Fikri merasa putus asa. Tolong, aku mohon, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki semuanya? Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu terdiam sejenak, dan Fikri merasakan ketegangan di udara. Bawakan aku bunga yang paling kau cintai, dan aku akan mempertimbangkan permohonanmu, jawabnya. Fikri merasa bingung. Apa yang dimaksud wanita itu dengan bunga yang paling dicintainya? Tanpa berpikir panjang, ia merogoh saku dan mengeluarkan sebatang bunga yang ia petik sebelumnya. Ini yang terbaik yang bisa aku berikan, ujarnya. Namun, wanita itu hanya menatapnya dengan penuh tatapan skeptis. Bunga ini tidak cukup, kau harus mengerti makna di baliknya. Bunga tidak hanya sekadar bentuk fisik, tetapi juga simbol dari hati yang tulus, jelasnya. Fikri merasa tertekan. Ia tahu bahwa apapun yang ia berikan hanyalah representasi dari penyesalan dan kesedihannya, tetapi wanita itu tampaknya menginginkan sesuatu yang lebih dalam. Dalam kekacauan emosionalnya, Fikri teringat akan mimpinya tentang Dimas. Saat itu, wajah Dimas muncul di pikirannya, dan ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan penuh keberanian, Fikri berkata, jika itu yang kau inginkan, aku akan memberikan semua yang aku miliki. Aku akan memberi semua bunga di hatiku. Aku akan melakukannya. Ia merasakan semangatnya membara. Wanita itu menatapnya dengan serius, dan Fikri merasakan aura misterius mengelilinginya. Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar, katanya dengan nada yang tegas. Dan seketika itu juga, Fikri merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Dunia di sekelilingnya seolah bergetar, dan ia merasa terlempar ke dalam kegelapan. Ketika ia membuka mata, Fikri mendapati dirinya berada di ruang yang gelap dan kosong. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Ia merasa terjebak dalam kekosongan. Dimas, teriaknya, tetapi tidak ada balasan. Ia tidak tahu di mana ia berada atau apa yang terjadi. Dengan ketakutan yang mendalam, Fikri berusaha untuk menemukan jalan keluar. Ia mulai berjalan, berharap menemukan cahaya atau suara yang bisa memberikan petunjuk. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin terasa ketakutan menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan Dimas di kejauhan. Dimas, teriaknya, melangkah cepat menuju bayangan itu. Namun, saat ia mendekat, bayangan itu menghilang, membuatnya terjatuh ke tanah. Fikri merasa putus asa, berusaha untuk tetap tenang. Akhirnya, Fikri menemukan sebuah cahaya di ujung kegelapan. Ia berlari ke arah cahaya itu, dan saat ia sampai, ia menemukan dirinya kembali di hutan, tetapi semuanya tampak berbeda. Hutan itu gelap dan menakutkan, dan wanita berpakaian putih berdiri di depannya dengan senyuman yang menyeramkan. Selamat datang kembali, Fikri. Kau telah membayar harganya, katanya, dan Fikri merasa seolah-olah jiwanya terperangkap dalam tatapan wanita itu. Dimas kini adalah bagian dari tempat ini, dan kau akan merasakan kehadirannya selamanya. Fikri merasa terperangah. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan telah membawa Dimas ke dalam kegelapan abadi. Tidak, apa yang kau lakukan padanya? Teriaknya, tetapi wanita itu hanya tersenyum, seolah menikmati penderitaannya. Kau tidak bisa mengubah takdir. Dia sekarang menjadi penjaga tempat ini, dan kau akan selamanya terikat dengan apa yang telah terjadi.
Keputusanmu telah membawa konsekuensi yang tidak bisa diubah, wanita itu berkata dengan nada penuh kemenangan. Fikri merasakan kesedihan yang mendalam. Ia telah kehilangan temannya, dan semua karena ketidakpercayaannya dan rasa ingin tahunya yang berlebihan. Hutan itu kini terasa lebih gelap, dan suara-suara bisikan kembali menggema di sekelilingnya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Fikri menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan ini. Wanita berpakaian putih bukan hanya arwah penasaran yang menghantuinya, dia adalah penjaga yang melindungi tempat itu dari gangguan manusia. Dan sekarang, Fikri adalah bagian dari cerita yang lebih besar, terperangkap dalam kegelapan hutan yang akan selalu menjadi rumah baginya. Dengan harapan yang hancur, Fikri tahu bahwa ia akan selamanya terikat dengan tempat itu, dan arwah Dimas akan selalu mengawasinya. Hutan itu menyimpan rahasia kelam, dan ia telah menjadi bagian dari kisah yang tak akan pernah berakhir.